Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madis Kedenkarang, senang sekali sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini tentunya. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Bapak Kompol I Ketut Maret SH. Beliau adalah Kabak Ops Polres Bangli. Om Swastiastu, Pak Ketut, apa kabarnya? Baik, Astungkaro sehat ya? Sehat. Gimana perjalanannya nih dari Bangli ke Denpasar, lancar-lancar saja kah? Ada macet sedikit. Oh, ada macet. Padat Nah, lalu lintas, ini kalau macet, nih barometernya perekonomian sedang jalan. menggeliat ya, seperti itu kah? Ya. Nah, ini dia yang akan kita bahas nanti tentang situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli. Terima kasih Pak Ketut Maret sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang praktisi hukum, Bapak Nyoman Budi Adnyana, SH, MH, CLA. Om Swastiastu, Pak Budi. Apa kabarnya Pak Budi? Sehat. Sehat selalu ya? Sudah tidak khawatir COVID lagi. Oh, tidak khawatir COVID, walaupun masih ada saja. Penting udah booster Pak Budi. Oke, itu Udah dia booster. yang terpenting ya. Dan yang pastinya masih dalam suasana ini baru saja kita lewati tahun baru, kemudian Hari Raya Galungan dan menyongsong Hari Raya Kuningan nanti ya. Kami juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan juga menyongsong Hari Raya Kuningan yang akan kita rayakan nanti ya pada hari Sabtu nanti tentunya. Baik, saya akan ke Pak Ketut Maret selaku Kabak Ops Polres Bangli. Kalau kita flashback ini karena refleksi lagi ke tahun 2022 banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dikatakan ini sudah semakin ramai lagi nih kegiatannya, aktivitas masyarakat ini sendiri. Kalau secara umum nih sendiri Pak Maret, bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Bangli ini sendiri? Baik Pak Made, dapat Ya. kami sampaikan karena ini masih berbau Hari Raya. Ya. Kami ucapkan selamat Hari Raya bagi umat Hindu dimanapun berada dan menjelang Hari Raya Kuningan nanti hari Sabtu ini. Betul. Kemudian secara umum dapat kami sampaikan bahwa situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli secara umum masih tetap kondusif, Ya. di mana kami sampaikan dengan astagatranya itu luas wilayahnya, wilayah Bangli kurang lebih 580,81 km Ya. persegi yang terdiri dari 4 kecamatan dan 4 polsek, kemudian 159 desa pekraman dan 72 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 254,890 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangli. Jadi karena khususnya kami dari pimpinan kami berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Inkait, terutama dibantu oleh TNI, Dishub, Satpol PP, dan Pecalang. Ya. Jadi juga tidak lepas dari tokoh masyarakat yang ada, sehingga situasi Kamtibmas Polres Bangli selama ini di akhir tahun 2022 dapat berjalan dengan kondusif, Pak. Ya, kita mengetahui bahwa pada saat menjelang hari tahun baru, Natal dan tahun baru ini sendiri, Bangli juga dikunjungi banyak sekali wisatawan, termasuk juga ketika pelaksanaan G20 seperti itu. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pengamanan di wilayah hukum Polres Bangli, Pak Maret? Iya, betul sekali. Jadi pada saat kunjungan G20, jadi khususnya dari pariwisata daerah Pengelipuran dan Kintamani, jadi kami melibatkan 160 personil dalam pengamanan itu, sehingga situasi tetap berjalan dengan kondusif. Juga dibantu oleh Inkait, jadi TNI, Dishub, Satpol PP, dan tidak
lepas juga dengan tokoh masyarakat. Oke, termasuk juga dengan adanya upacara atau aktivitas keagamaan masyarakat saat ini, hari raya seperti itu. Ya, termasuk. Jadi kita berkolaborasi dengan tokoh-tokoh adat yang ada di desa. Oke, baik. Secara umum ini situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bangli ini cukup kondusif seperti itu. Dan apakah ada kasus-kasus yang mendominasi sepanjang tahun 2022? Kita baru saja masuk ke tahun 2023 ini sendiri. Kasus-kasus yang mendominasi yang di tahun 2022 itu diantaranya curat, curas, dan pencurian ringan juga. Oke, ini yang konvensional seperti itu. Konvensional itu, termasuk kasus-kasus narkoba yang ada. Narkoba juga masih tetap masih ada seperti itu. Iya. Baik. Pak Budi, ini sekilas sudah disampaikan oleh Pak Marat selaku Kabak Ops Polres Bangli selama kalau kita refleksi ke tahun 2022 ini sendiri cukup kondusif, dan menjelang tahun 2023 ini sendiri kita belum mengetahui ada seperti apa nantinya ke depannya. Seperti itu. Tetapi secara umum ini aman-aman saja. Kalau dilihat dari situasinya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabak Op tadi, bahwa situasi Bangli tampaknya cukup landai. Tapi yang mungkin ramai itu kan mungkin daerah Kintamani, Pak ya. Karena ada penglipuran, karena liburan Natal Tahun Baru itu kan. Kadang-kadang tidak Natal Tahun Baru pun di tempat ngopi-ngopi di sana ramai, Pak. Saya aja suka ke sana, suka ke sana. Bapak nggak ngajak-ngajak sih. Suka ke sana. Nah, jadi mungkin bagaimanapun juga karena Bali adalah prioritas urusan pariwisatanya, mungkin teman-teman dari Polres Bangli bisa konsentrasi di sana, memberikan rasa nyaman kepada wisatawan. Sebagaimana Bapak bilang tadi kan 120 Pak. 150-an ya, itu untuk menjaga kawasan-kawasan pariwisata dua yang besar itu kan Penglipuran sama Kintamani ya. Betul, Pak. Nah, jadi kalau itu udah bisa dijaga untuk kenyamanan ini, berarti kan ada pergerakan ekonomi di sana, Pak. Betul. Setelah pasca COVID ini kan yang utama adalah pergerakan ekonomi, sehingga Kamtibmas itu lebih kepada gimana mengayomi dan menjaga para wisatawan agar bisa menikmati liburannya, di samping juga mengantisipasi kejahatan konvensional yang ada di sana kan, seperti yang dibilang tadi. Oke, seperti kata Pak Kabak Ops ini sendiri, walaupun situasinya cukup kondusif, tetapi kalau kita berbicara tentang masalah keamanan atau gangguan Kamtibmas juga masih tetap ada, seperti itu Pak Budi? Kan tadi dibilang sama Pak Kabak Ops bahwa dalam menjaga Kamtibmas di Bangli ini kan tidak cukup teman polisi aja, Pak. Betul, Pak. Tidak cukup karena apa lagi yang perlu dilibatkan? Ya seperti yang dibilang tadi, ada pecalang, ada dari TNI. Karena kan formasinya kan memang tidak mencukupi. Idealnya itu kan 1 berbanding 300.000 orang ada 1 polisi. Sepertinya dengan jumlah polisian sekarang mungkin udah 500 ribuan ya di seluruh Indonesia. Itu masih proporsinya mungkin 1 banding 500 ya. Jadi yang ideal itu satu polisi menjaga 350 orang. Oke. Nah, kalau dilihat dari data tahun 2022 itu masih 1 berbanding 500-an kayaknya. Berarti kan kurang ini. Nah, mengcover kekurangan inilah maka instansi terkait, ada Kamtibmas, terus ada TNI, dan kemudian pecalang ikut memberikan backup gitu. Nah, persoalan bahwa ini perlu ditambah personilnya kan urusan pusat itu. Lagi berapa mau melakukan rekrutmen di kepolisian untuk membuat proporsional jumlah antara masyarakat yang dilindungi dengan jumlah personil yang ada. Nah, padahal jumlah polisi di Indonesia ini, Pak Made, itu nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Iya, Cina itu hanya Cina yang mengalahkan. Mungkin kita sekarang sekitar 570.000 anggota polisi, Pak. Indonesia nih. Nah, itu kita nomor 2 di dunia kayaknya. Setelah Cina. Baik. Ya, itu kan memang kaitannya dengan jumlah penduduk. Nah, jadi
tetap aja masih kurang proporsional. Oke, baik. Baik, nanti kita akan bahas lagi bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli. Pemirsa, di sesi berikutnya Anda pun bisa berpartisipasi nanti di 0361894800 dan juga di 0361894801 untuk bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli. Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan nanti Anda pun bisa berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Bapak Kompol I Ketut Maret, beliau adalah Kabak Ops Polres Bangli dan seorang praktisi hukum yang sudah kita hadirkan pada sore hari ini, Bapak Nyoman Budi Adnyana tentunya. Pak Kabak Ops Polres Bangli. Kalau tadi Bapak mengatakan nih situasi Kamtibmas wilayah hukum secara umum di Polres Bangli ini cukup kondusif, kemudian tetapi kalau kita berbicara tentang angka-angka atau gangguan Kamtibmas secara konvensional juga masih tetap ada ini sendiri. Nah, ini narkotika, ini sering saya tanyakan ketika ada dialog seperti ini. Apa yang melatar belakangi atau alasan mereka sehingga tetap saja narkotika itu menjadi alasan mereka akhirnya terlibat juga? Oh, baik Pak, sebelum kami menjawab masalah narkotika, jadi Bapak menyampaikan, Pak Made menyampaikan tadi masalah-masalah kasus konvensional yang tentunya juga kita selalu berkolaborasi dan bersinergi, kemudian kerjasama dengan stakeholder sehingga bisa situasi Kamtibmas secara umum bisa kondusif. Namun kita tidak underestimate, jadi tetap melaksanakan tugas-tugas kegiatan patroli dengan lalu lintas dan samapta. Begitu juga dengan unit yang operasional di lapangan dengan berpakaian preman. Berkaitan dengan narkoba, jadi kita di samping melaksanakan represi penegakan hukum, juga dari Kasat Narkoba kami selalu melaksanakan himbauan tentang penyalahgunaan narkoba. Jadi Kasat Narkoba kami mengedukasi bagian unit Bimas sehingga anggota Babin Kamtibmas yang di lapangan itu memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat betapa pentingnya atau pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba sehingga generasi muda dan anak-anak sekolah melalui himbauan, ceramah-ceramah bisa menghindari daripada penggunaan dan penyalahgunaan narkoba itu. Di samping itu juga di hari Jumat ada kegiatan masyarakat Jumat curhat. Jumat curhat. Nah, di situ dari Kasat Bimas yang dibantu oleh anggotanya dan Babin Kamtibmas memberikan himbauan di samping juga menerima keluhan-keluhan dari masyarakat apa yang ini disampaikan kepada kepolisian khususnya di Bangli, sekaligus memberikan himbauan tentang penyalahgunaan narkoba. Gitu. Baik. Itu yang upaya-upaya atau edukasi kepada masyarakat juga dilakukan dan menyasar anak-anak muda juga seperti itu yang dilakukan dari Polres Bangli ini sendiri. Pak anak sekolah juga melalui sekolah-sekolah SLTA terutamanya. Oke, kita mengetahui ini dari Kabupaten Bangli yang memiliki 4 kecamatan, 4 polsek dan jalur yang menuju ke Bangli ini pun menjadi perhatian dari Polres Bangli kan. Bagaimana dengan laka lantas sepanjang 2022 ini sendiri atau memasuki tahun 2023 ini sendiri, Pak? Mengenai laka lantas di tahun 2022 dibandingkan 2021 sudah ada penurunan, Pak. Sudah ada penurunan, jadi dari 2021 data laka lantas itu bisa menurun dibandingkan dengan tahun 2022.
Nah, itu berkat pelaksanaan patroli yang kita tingkatkan kepada pengguna jalan di lapangan. Di samping lalu lintas melaksanakan tugas patroli juga personil lain seperti Samapta. Sekaligus menghimbau kepada pengguna jalan yang melanggar seperti tanpa helm, tanpa spion. Kita memberikan himbauan atau menegur secara simpati. Jadi main hati. Jadi pendekatannya dengan hati seperti ya, itu. Betul. Jadi dengan seringnya menegur, menghimbau masyarakat yang pengguna jalan, jadi bisa dia tertib berlalu lintas. Oke, jadi ada upaya-upaya, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas, sehingga ini bisa dikatakan nih tahun 2022 ini laka lantas juga cukup menurun dari tahun 2021 ini sendiri. Ada daerah-daerah tertentu juga yang menjadi perhatian dari wilayah hukum Polres Bangli, Pak? Ada, Pak. Jadi ada 3 yang menjadi perhatian khusus berkaitan dengan pengguna jalan, terutama di Kintamani di Penlokan yang rawan laka, kemudian di kotanya dan di Jalan Merdeka. Nah, itu jadi perhatian khusus kita agar di sana tidak terjadi laka lantas. Jadi dengan upaya-upaya meningkatkan patroli. Ini juga menyasar anak-anak muda juga kah upaya-upaya atau himbauan-himbauan yang dilakukan menyasar anak-anak dari Polres Bangli ini sendiri, Pak? Betul, ada. Jadi kegiatan dari lalu lintas yang biasa memberikan penyuluhan ke anak-anak sekolah SMA. Baik. Tentang tertibnya berlalu lintas. Oke, Pak Budi, kita kembali lagi nih sendiri, narkotika, kemudian laka lantas, selalu setiap daerah pasti memiliki case-case yang berbeda tentunya, dan ada upaya-upaya yang sudah dilakukan dari Polres Bangli ini sendiri, khususnya menyasar kepada anak-anak generasi milenial bisa dikatakan, generasi now sekarang. Nah, ini seperti apa Pak Budi melihatnya? Jadi kasus penyalahgunaan narkotika ini kan hampir terjadi di semua wilayah hukum Polres ya. Hampir terjadi di semua lah. Jadi yang harus memang kita garis bawahi dan berikan atensi itu adalah kepada mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini, khususnya dari kalangan anak muda. Karena kan harus dibedakan, ini adalah pemakai, ini adalah pengedar. Itu yang harus tegas dulu dibedakan. Sehingga dengan adanya peraturan perundangan yang memberikan upaya berupa untuk proses penyembuhan kepada mereka. Proses penyembuhan kepada mereka ini kan itu yang harus diprioritaskan, biar tidak semua mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu kemudian dibawa ke LP, bukan direhab. Karena kalau mereka direhab kan mereka diberikan semacam proses yang membuat mereka bisa sembuh dari ketergantungan untuk tidak menggunakan lagi. Jadi harus diperhatikan pengguna dan harus dibedakan pengguna antara pengguna dan pengedar. Kalau ada pengedar tetapi dia menggunakan juga, itu beda lagi. Beda lagi itu case-nya. Jadi kita kalau kita dari teman-teman advokat kan lebih cenderung agar mereka yang anak-anak muda yang menyalahgunakan narkotika ini biar direhab. Kalau mereka kemudian tidak direhab dan dianggap sebagai terpidana biasa dan dibawa ke LP, kemudian ditahan dan menjalani proses pidananya di sana, apa jaminannya mereka setelah keluar dari LP menjadi lebih baik? Kan kita sama-sama mendengar seperti apa sih situasi LP itu. Jangan-jangan setelah keluar dari LP bukan tambah baik itu loh. Masuknya sebagai pemakai, keluarnya jadi pengedar nanti itu loh. Nah, hal seperti ini yang seharusnya diantisipasi, karena kalau mereka anak-anak muda ini menggunakan itu karena misalnya ingin mencoba atau diajak kawan-kawannya, ini kan tentu kalau sampai gara-gara seperti itu mereka kemudian ketangkap dan tidak direhab tapi kemudian dipidana dan masuk LP,
kalau mereka pada rentan usia 18 sampai 25 tahun, berarti kan kasihan. Ya. Mereka akan kehilangan masa depannya ketika misalnya mereka harus dipidana dan ikut bergabung dengan napi-napi DLP itu yang kulturnya kan tidak ada jaminan bahwa keluar itu mereka akan jadi lebih baik. Berarti kita jadi ikut bertanggung jawab membuat masa depan mereka menjadi tidak bagus. Anak-anak muda yang kebetulan menyalahgunakan narkotika ini karena ikut teman, coba-coba aja lah. Oke. Baik. Nah ini mungkin semua APH, aparat penegak hukum harus concern soal ini. Baik dari advokatnya, baik dari teman di kepolisian, penyidik, baik dari kejaksaan maupun dari pengadilan. Harus mencermati dengan benar ini orang yang ketangkep ini apakah pemakai apa pengedar. Baik. Sehingga bisa diambil putusan yang membuat bahwa oh ini karena mereka ini hanya pemakai, hanya mungkin karena salah pergaulan, Dengan coba-coba. tidak harus dipidana dan dikirim ke LP menjalani prosesnya. Kan bisa melalui rehab dengan proses-proses yang ada di Badan Narkoba Kabupaten, di BNP, itu lah. Seperti itu maksudnya. Ya, kita mengetahui di Bangli pun, Pak Maret, kalau kita mengetahui ada lapas khusus untuk narkoba, seperti itu. Iya. Lapastik. Lapas tik, seperti itu. Dan itu seperti apa Pak Budi melihatnya? Ya, kalau lapas seperti itu karena udah khusus kan berarti mereka tidak membaur dengan narapidana lain. Oke. Kalau lapas narkotika khusus ini kan mereka yang memang terlibat dengan proses penyalahgunaan narkotika ini. Jadi ada Ini termasuk ketika mereka masuk ke sana, itu sudah termasuk rehabilitasi kah? Jadi proses di sana kan berbeda dengan proses yang ada di LP. Di Kalau lapas di LP umum. kan di sana ada bisa misalnya mereka narapidana penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, narkoba macam-macam ada di sana. Oke. Padahal ini kan kalau mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika dan masih bisa disembuhkan untuk bisa kembali ke masyarakat sebagai anak muda yang baik, melanjutkan sekolah, bisa lanjutkan kuliah dan terjun kembali ke masyarakat sebagai orang biasa, kan memerlukan treatment yang khusus. Tapi kalau bergabung dengan napi-napi lain di LP, kalau misalnya mereka masih dihukum 2-3 tahun, bayangin 2-3 tahun di sana. Kan bisa terpengaruh dengan situasi seperti itu. Baik. Sehingga ide LP khusus untuk ini kan lebih kepada porsi untuk gimana menyembuhkan mereka dari ketergantungan. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Laka Lantas yang bisa dikatakan ini sudah ada upaya-upaya, himbauan-himbauan juga yang dilakukan dari Polres Bangli untuk menekan laju Laka Lantas ini sendiri, dan itu cukup berhasil juga ya Pak ya. 2022 ini sendiri ini angkanya cukup menurun daripada 2021. Jadi kalau angka Laka Lantas menurun berarti secara umum kan mungkin terjadi ada kesadaran untuk berkendaraan dengan baik, mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Yang kedua, mungkin aja tingkat mobilitas orang itu tidak sepadat sebelum-sebelumnya mungkin. Tapi kalau kita lihat di area Kintamani itu, di daerah tempat-tempat orang ngopi kan cukup padat itu Pak ya. Iya sekarang Pak. Cukup Sekarang padat. udah mulai padat. Ya. Cukup padat. Ya. Dan kadang macet kalau pas odalan di Pura Batur. Batur itu kan. Pura Batur itu macet. Nah, jadi mungkin yang bisa dikonsen itu mungkin di tempat-tempat ngopi yang rame-rame itu Pak. Ya, Kadang-kadang kita mau keluar dari parkiran mau lagu. mau melintas dan seperti itu kadang-kadang karena terlalu padat itu kan cukup mengkhawatirkan juga. Dan keterbatasan parkir pada saat hari-hari libur besar itu kan membuat kiri kanan juga parkir kadang-kadang. Iya. Oke, untuk memantau keadaan di lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangli, kita mengetahui juga di beberapa daerah juga sudah ada atlet seperti itu, Pak. Ya, betul. Ini di Bangli juga sudah diberlakukankah? Sementara untuk di Bangli, Pak, sampai saat ini karena belum ada atlet, namun demikian kita tidak pasrah diri,
cuman tetap kita laksanakan himbauan-himbauan. Iya. Apabila ada pengguna jalan yang melanggar, kita berikan himbauan secara simpatik, Iya. teguran simpatik, Oke. himbauan simpatik, sehingga mereka sadar diri tentang tertibnya berlalu lintas. Baik, Pak Maret dan Pak Budi, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli. Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih. Kita masih dalam dialog Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum, khususnya di wilayah hukum Polres Bangli, nah ini kesempatan Anda juga untuk bertanya langsung kepada Kabak Ops Polres Bangli, ada Bapak Kompol Iketut Maret, dan hadir juga nanti akan memberikan solusi yang terbaik dari praktisi hukum Bapak Nyoman Budi Adnyana. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain sudah kami buka tentunya. Baik, Pak Maret selaku Kabak Ops Polres Bangli, tadi sekilas kita mendengar ada Jumat Curhat. Ini apakah terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polres Bangli untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kah, Pak? Bukan terobosan, Pak. Iya. Tapi sebagai pelayanan terhadap masyarakat. Jadi untuk lebih dekat bisa kita bertemu secara face to face dengan masyarakat. Jadi laksanakan Jumat Curhat itu jadi di masing-masing kecamatan sudah ditentukan oleh polseknya yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat. Kita cari tempat, pilih tempat di mana sehingga masyarakat datang. Setiap hari Jumat? Setiap hari itu Jumat. Itu jam-jam yang sudah kami laksanakan di pukul 9 sampai pukul 10. Oh, jam 9 sampai jam 10 pagi. Pagi. Apa saja masyarakat yang dicurhatin masyarakat ketika mereka ketemu dengan Bapak-bapak polisi? Tentunya berkaitan dengan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Contohnya seperti cara mendapatkan SIM, cara pelayanan SIM yang cepat, kemudian pelayanan SKCK. Nah, kemudian kalau pelayanan SKCK untuk di Bangli ini, kita mempunyai terobosan yaitu SKCK udara. Di mana SKCK udara? Iya, itu SKCK. seperti apa, Pak? Pakai helikopter? Betul. Jadi SKCK udara itu surat keterangan catatan kepolisian urus dari rumah. Oh, udara itu urus dari rumah, Pak Budi. Iya, jadi kepanjangan itu Pak Rutan. Oke. Jadi urus dari rumah. Jadi masyarakat bisa mendownload aplikasi itu di Play Store. Kemudian setelah di-download, di sana ada petunjuk-petunjuk tentang pengisian biodata. Kemudian setelah diisi biodata secara lengkap, sudah lengkap, kemudian ada pertanyaan di sana. Mau mengambil SKCK-nya di kantor apa mau diantar? Nah, jadi kalau mau ngambil ke kantor Polres, jadi dia datang ke SKCK, kantor SKCK untuk mengambil SKCK yang telah diproses. Kemudian kalau mau diantar, ada tambahan ongkirnya nggak? Tidak ada tambahan ongkir, tapi melalui Bang Jack. Jadi Bang Jack, Bangli Ojek. Bang Jacknya Bangli Ojek. Bangli Ojek. Nah, itu yang mengantarkan nanti SKCK masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang sibuk gitu, tidak sempat, jadi dia tinggal mendownload aplikasi itu di Play Store, kemudian diisi datanya. Kalau dia mau diantar ke rumah, langsung dipasang foto di sana, Pak. Di aplikasinya, diisi fotonya dia sendiri. Jadi langsung sudah diproses, kemudian nanti diantar oleh Bang Jack. Oke, berapa lama itu Bangli Ojek. nanti untuk pengurusan SKCK-nya itu sendiri, Pak? Kalau lewat online cepat, Pak.
Tidak pakai lama itu. Tidak pakai lama ya, bro. Pakai 5 menit saja. Iya. Ini keren nih Pak. Iya. Dan ini kembali lagi Pak tentang Jumat Curhat ini sendiri, ini biasanya setiap hari Jumat itu Betul. masyarakat boleh curhat Betul. apapun yang mereka inginkan, Betul, mendapatkan Pak. informasi Iya, yang lebih informasi. detail tentang pelayanan-pelayanan seperti Betul. itu Pak. Ya betul Pak. Di samping juga menerima curhatan dari masyarakat. Ini Di sana kebanyakan mereka curhat apa sih Pak? tentang pelayanan kepolisian terhadap masyarakat Oke. itu disampaikan nanti di pertemuan itu kan bergilir, nanti masing-masing kecamatan atau masing-masing polsek, nanti polseknya memilih waktunya tempatnya di mana. Oke, hanya Nanti- 1 jam saja. Iya, nanti Cukup kumpul- curhatnya 1 jam. masih lihat situasi Pak. Lihat Kalau situasi. pertanyaannya banyak, mungkin Durasi diperpanjang bisa seperti itu. Pak. Sampai selesai. Sampai selesai. Iya. Itu tujuan dari Jumat Curhat ini sendiri seperti apa Pak nantinya? Tentunya kita untuk meningkatkan daripada keamanan di desa masing-masing. Jadi melalui curhat itu kita bisa berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, kita berbicara main hati secara dekat itu, Iya. tersentuh jiwanya, jadi secara otomatis masyarakat menjadi polisi. Oke. Itu. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang peran Babin Kamtibmas ini sangat-sangat berperan sekali Betul, Pak. Pak. Ketika dilaksanakan juga pelayanan Jumat Curhat ini sendiri Pak. Betul Pak. Jadi di sana ada kesempatan kita bertemu dengan masyarakat, tokoh masyarakat berkaitan menyampaikan tentang Harkamtibmas, himbauan-himbauan, Iya. baik terhadap keamanan dan terhadap penyalahgunaan Selama ini narkoba. respon masyarakat terhadap Jumat Curhat ini sendiri seperti apa? Sementara Responnya respon baik, luar bagus biasa ya, Pak. Pak? Bagus, luar biasa Pak. Jadi ada pesan dari masyarakat kalau bisa Pak ditingkatkan tiap hari Jumat Pak. Oke. Ditambah lagi Pak Tambah lagi. Jumatnya. Iya, Pak. Saya kira harinya ditambah lagi nih seperti itu. Baik Pak Budi, ini pelayanan yang dilakukan dari Polres Bangli ini sendiri dengan Jumat Curhat, kemudian ada program unggulan terobosan kreatif dari SKCK Udara. Saya pikir ini pakai lewat udara nih tadinya, tetapi urus dari rumah pun bisa dilakukan sekarang. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kabak Op tadi, bagaimanapun juga kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh perwira-perwira tinggi Polri yang ada di PT IKA, di mana itu mereka dalam membuat kajian-kajiannya saya baca. Ke depan ini teman-teman di kepolisian harus lebih berkonsentrasi kepada upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan yang harus upaya-upaya pencegahan, terus gimana melayani dengan tampilan simpati, kekeluargaan, sehingga jarak antara teman-teman di kepolisian dengan masyarakat itu tidak terlalu gapnya terlalu jauh. Nah, mungkin salah satu bentuk dari apa yang disampaikan oleh para petinggi Polri itu mungkin diaplikasikan di bawah dalam bentuk seperti yang Pak Kabagop sampaikan tadi. Sangat menarik lah kalau misalnya SKCK Udara itu menarik gitu. Buat teman-teman yang sibuk tapi ada perlu untuk ingin dapat SKCK bisa dikerjakan dari rumah Dari dan rumah. kemudian diantar oleh ojek. Bagi yang sibuk kan sangat membantu tuh Pak Made. Iya. Pak Made ya kalau MC-nya banyak tapi harus ngurus SKCK lewat udara aja ke Bangli tuh. Saya harus ke Bangli dulu ya. Jadi Di online. warga spesial di situ ya. Jadi Oke. hal-hal seperti itu kan memang sangat penting. Dengan terobosan-terobosan yang diharapkan oleh Bapak Jokowi kepada seluruh komponen masyarakat dan instansi. Pak Jokowi kan jelas-jelas bilang, ini jangan perluas dan perpanjang urusan ingin bikin izin usaha. Berarti segala persyaratan surat menyurat administrasi yang membuat terhambatnya proses investasi itu memang harus dipotong atau dipangkas. Nah, kalau dalam kasus kecil SKCK aja bisa dipermudah seperti itu, mereka yang masuk dunia kerja yang memerlukan itu kan bisa lebih sederhana lagi urusannya kan. Oke. Kan bisa lebih sederhana sehingga mau tidak mau memang aspek melayani dari teman-teman kepolisian itu akan dirasakan oleh masyarakat.
semakin pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian dirasakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan menganggap oh memang ada polisi di sekitar kita yang bisa membantu menyederhanakan atau menyelesaikan masalah-masalah real yang ada di masyarakat. Kemudian soal curhat yang disampaikan tadi. Jumat curhat. Jumat curhat itu. Setiap minggu masyarakat bisa curhat kepada Ya. polisi nih. Orang curhat itu kan pasti ada sesuatu yang mungkin dalam hatinya kurang berkenan yang ingin dia sampaikan. Kalau selama ini kan kemana harus menyampaikan kan seperti itu. Apa setiap orang datang ke Kapolres dan mau menghadap Pak Kapolres menyampaikan itu? Kan tidak mungkin juga. Kan tidak mungkin. Ya. Tapi kalau bisa dibuatkan forum seperti yang disampaikan Pak Kabak Op tadi, kan apalagi ada safari misalnya. Kalau 4 kecamatan kan sedikit tuh Pak dibanding kecamatan-kecamatan di kabupaten lain kan. Ya. Itu kalau misalnya dibikin seminggu sekali pun bisa sebenarnya di setiap kecamatan. Dan dengan mendengar semua keluhan dan curhat dari masyarakat, pihak kepolisian kan menjadi mendapatkan bahan. Ini apa sih yang ada di masyarakat ini? Problem apa yang kemungkinan muncul? Terus antisipasinya seperti apa? Oke. Itu aspek intelijennya kan bisa berjalan dengan baik Pak ya. Betul. Penggalangannya bisa berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya dapat diantisipasi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan terjadi memang benar bisa dihindari gitu loh. Nah, kan intinya anggaplah teman-teman di kepolisian, para pejabat, anggota dewan kan harus mendengar apa yang ada masalah di masyarakat. Oke. Kalau semua berlomba-lomba, para stakeholder ini berlomba-lomba mendengarkan apa yang menjadi keluhan orang, saya pikir pengadilan pun akan sepi kan. Karena semua diselesaikan lewat dialog-dialog kemasyarakatan itu loh. Nah, ketika setelah mendengar curhatan mereka, itu tentunya harus ada solusinya. Kemudian apa yang mereka inginkan, masyarakat inginkan. Seperti itukah Pak Budi? Ya, jadi kan biasanya masyarakat kan udah pintar sekarang. Dia bertanya dan minta jawaban. Ya. Dan kalau udah dijawab, kapan diselesaikan kan seperti itu. Diselesaikan seperti itu. Kan seperti itu biasanya kan. Susah ya ngobrol sama lawyer ya. Jadi orang nanya, ini Pak saya ada masalah gini loh. Kan dijawab. Terus gimana tindak lanjutnya? Baik. Tapi yang paling penting dari proses curhat atau apa yang keren disebut menampung aspirasi masyarakat tentang persoalan mereka itu kan dari teman-teman dari APH atau dari teman-teman kepolisian kan bisa mengantisipasi. Oh ini banyak pertanyaan seperti ini di kecamatan ini. Oke. Berarti ada akar persoalan apa di sana. Sehingga dengan cepat misalnya bendesonya dicari atau camatnya dicari. Ini ada kemungkinan kayak gini bisa diselesaikan lebih. Jadi bisa dikatakan dengan sampai sekarang juga Jumat curhat itu masih dilaksanakan, masih. Pak Marat? Masih Pak. Masih. Jadi kayak Jumat kemarin kita laksanakan itu. Jadi banyak masukan dari masyarakat yang mestinya dia enggan untuk menyampaikan atau melapor dengan adanya pertemuan yang kita sebut dengan Jumat curhat. Jadi di situ dia lebih leluasa untuk menyampaikan, tidak ada woh pakai wohnya. Jadi ada usul saran berkaitan dengan pelayanan dan Kantibmas di Bangli. Jadi itu didengarkan, kemudian dijadikan bahan juga bagi Polres Bangli untuk mengambil suatu kebijakan keputusan seperti itu. Betul, ya. Seperti itu. Ya. Baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli tentunya. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih di sesi yang terakhir ini kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli, masih bersama Kabak Ops Polres Bangli, Bapak Kompol I Ketut Maret, dan juga seorang praktisi yang sudah kita hadirkan pada sore hari ini, ada Bapak Nyoman Budiarnya. Nah tentunya Pak Maret selaku Kabak Ops Polres Bangli, ini ada yang menarik juga. Kemudian dari tadi kita ngomongin tentang apa pelayanan yang dilakukan dari Polres Bangli dengan Jumat curhat, kemudian program-program unggulan yang tentunya pasti mendapatkan apresiasi dari masyarakat seperti SKCK Udara ini sendiri, Pak.
Ada program unggulan lainnya kah dari Bangli, Polres Bangli juga, Pak? Ada Pak, tapi mungkin yang di samping dari SKCK udara juga ada apa namanya? Ada hal yang masih berkaitan dengan pelayanan masyarakat juga? Masyarakat, yaitu Jair Ketapang. Jair Ketapang? Ya, Jair Ketapang Ya, itu... kita mengetahui kan kalau Bangli taunya Jair menyanyat, Pak. Bukan. Bukan Jair menyanyat. jaga perairan dan ketahanan pangan. Oh, Jair Ketapang jaga perairan dan ketahanan pangan. Oh, jadi Pak personil Polres Bangli khususnya anggota Polair yang bertugas di pinggiran danau itu di bawah di Kedisan itu. Jadi beliau itu melaksanakan patroli setiap saat di pinggir danau. Oke. Itu. Jadi untuk menjaga situasi Kamtimas, kemudian untuk menjaga adanya kayak kemarin ada tenggelam, nah itulah yang kita jaga-jaga dari orang mancing, mungkin masyarakat yang tenggelam mancing. Jadi kan bisa terpleset dikatakan di sana. Ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan aktivitas ataupun yang sedang berekreasi, menikmati keindahan Danau Batur ini sendiri, seperti itu. Iya betul. Jadi itu di samping dengan menggunakan kapal yang kita miliki untuk patroli di perairan danau, juga untuk menjaga di pinggiran danau tersebut. Baik Pak Budi, kita mengetahui juga Bangli hanya Bangli saja yang tidak memiliki garis pantai, tetapi memiliki danau yang sangat indah sekali dan itu juga menjadi incaran para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan dengan Jair Ketapang ini sendiri ini memberikan rasa aman dan nyamankah masyarakat yang ingin datang? Bangli kan seperti yang Pak Budi bilang tidak punya garis pantai ya, tapi punya danau yang terbesar ya di Bali kayak Danau Batur itu. Nah jadi kalau di mata orang luar Bali, kalau apa yang ada di danau itu kan mereka mikirnya Trunyan tuh kan, daerah wisatanya ya, mikirkan Trunyan. Dimana untuk mencapai tempat itu kan memang harus melewati danau Pak ya. Melewati danau. Nah, jadi sudah tentu kalau kita semua memahami dan sepakat bahwa sebagai daerah tujuan wisata Trunyan itu memang wisatawannya harus mendapatkan rasa aman dan nyaman, sudah tentu hal-hal apa yang terjadi di pinggiran danau atau di sekitar danau harus memang menjadi atensi kan. Ya, betul. Karena itu kan kehadiran mereka di daerah wisata, kemudian akan meningkatkan PHR kan, pajak hotel, restoran yang ada di sekitar sana, sehingga menjadi wajar ada program Jaya Ketapang itu, karena itu kan jadi satu area tuh dari Penelokan turun ke bawah, terus ke Trunyan, sehingga kalau itu tidak diatensi kan menjadi aneh juga, karena itu daerah dan sana juga kan banyak ada wisatanya, dekat-dekat sana ada Toya de Fasya, bahkan seniman besar Sultan Tahdir dari Syahbana udah duluan bikin tempat beristirahat di sana untuk membuat tulisan-tulisannya kan, ada STA di sana kan, ada dari Syahbana itu udah dari dulu sekali. Nah dengan seorang seniman besar seperti dia aja sudah lebih dulu beraktivitas dan punya tempat tinggal di sana kan, itu udah menjadi sebuah ukuran bahwa daerah itu memang menarik untuk dikembangkan jadi pariwisata, sehingga menjadi tidak aneh kalau ada Jaya Ketapang itu Pak. Jaya Ketapang ini sendiri memberikan aman dan nyaman masyarakat yang ingin menikmati Danau Batur, misalnya sekedar liburan seperti itu. Baik, Pak Maret selaku Kabak Polres Bangli sendiri, kita mengetahui 2024 ini semakin dekat saja dengan tahun pemilu serentak ini sendiri. Ini ada persiapan khusus kah dari Polres Bangli, Pak? Persiapan khusus ya, kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kemampuan personil Dalmas Polres Bangli. Yaitu kami secara kontinu untuk melatih kemampuan daripada personil Dalmasnya. Nah, karena tahapannya nanti di bulan September baru itu kita mulai sesuai dengan jadwal yang kami terima. Iya. Bangli juga termasuk juga melaksanakan pemilu
pilkada serentak juga Ya, nanti. betul. Termasuk juga Bangli ya. Ya. Dan Pak Budi mungkin bukan hanya Bangli saja, tetapi beberapa daerah juga melakukan hal-hal yang serupa nanti untuk persiapan 2024 ini sendiri. Pilkada 2024 ini kan pilkada serentak. Ya. Jadi semestinya sudah sering-sering berpilkada, masyarakat harusnya bisa semakin cerdas dan waras kan. Oke, cerdas dan waras Cerdas dalam dan waras artian maksudnya seperti apa? gini, jangan sampai ikut terharu biru oleh proses pilkada yang semarak dan ramai dengan pengerahan massa dan lain sebagainya itu. Sekarang kan dengan medsos ini kita gampang sekali menelisik siapa mau jadi apa itu loh. Siapa yang mau menjadi Jadi apa? apa? Kita kan cukup tinggal di HP aja. Oh ini ada calon, ada balihonya. Coba cek dulu tuh. Kan tinggal dicek aja. Track recordnya seperti apa. Oke. Gitu loh. Jadi tidak harus menganggap pemilu serentak ini sebagai sesuatu yang wah yang menyebabkan kita harus mengurangi aktivitas atau tidak bekerja. Tapi kan cukup itu dah proses, hanya kita yang tahu kita memilih siapa sih tuh. Oke. Sekarang kan dengan di medsos tuh sebuah orang bisa kita cek siapa dan bagaimananya. Oke. Jadi kalau dari pendapat saya pribadi, pilkada lah. Pemilu lah, tidak apa-apa. Kita sudah dalam hati sudah punya pilihan sendiri karena kita bisa mengecek setiap orang melalui media sosial. Intinya kita harus menjadi pemilih yang cerdas seperti itu. Cerdas. Jadi jangan jadi pemilih yang dapat 50.000 disuruh milih orang mau tuh loh. Emang ada Pak? Hah? Ya kan itu yang muncul isunya. Jadilah pemilih yang cerdas, lihat pimpinan daerah yang memang bekerja, Baik. anggota dewan yang memang bekerja, Baik. bukan hanya dikasih nasi bungkus itu loh. Baru milih kan jadi kan tidak cerdas. Jadi bisa dikatakan ini untuk mengurangi pekerjaan dari bapak-bapak polisi Iya. juga seperti itu kah Pak? Kan harus ada kesadaran. Memilih di tahun 2024 Ya. siapapun yang terpilih baik kepala daerah, ke anggota DPR RI maupun presiden, itu yang akan mengurusin kita sampai tahun 2029 atau 2030. Jadi harus dihayati benar. Saya memilih ini misalnya untuk di kabupaten saya ingin punya bupati yang bisa memajukan Kintamani. Saya milih gubernur, saya ingin agar gubernur yang saya pilih ini bisa membangun Bali dengan baik. Memilih presiden, saya ingin dapat presiden yang bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kan seperti itu pilihannya. Dengan seperti itu kan kita tidak usah rame-rame itu. Kita udah bisa tahu siapa yang harus kita pilih itu. Baik. Pak Maret, ada hal yang ingin disampaikan khususnya kepada masyarakat Bangli untuk menjaga rasa aman, nyaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bangli dalam beraktivitas ini sendiri. Silakan. Baik Pak. Jadi sebelum kami menginjak ke sana, di hari-hari libur juga Pak, khususnya di daerah Kintamani, Ya. kami tambah personil penebalan itu. Jadi ada penambahan personil juga. Penebalan untuk membackup Polsek Kintamani. Hari-hari libur seperti Hari libur. weekend Karena betul karena akhir-akhir ini berkaitan dampak daripada G20, para tamu sudah Kintamani mulai semakin moncer ya, semakin dikenal padat. lagi Lalu ya. lintasnya semakin padat. Nah, Oke. untuk itu kita di hari libur Sabtu dan Minggu kita tambah personil yang kita keluarkan sprint untuk penebalan, Oke. untuk backup personil Polsek Kintamani. Ya. Kemudian harapan kami kepada masyarakat umum tentunya menjelang pemilu tadi yang sudah dibahas oleh Pak Dokter, kita harapkan turut serta kita untuk menjaga keamanan ketertiban demi lancarnya nanti pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti. Oke. Mungkin itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Ketut Maret, Kabak Ops Polres Bangli dan juga Pak Budi Adnyana, seorang praktisi hukum. Terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbicarakan pada sore hari ini bermanfaat bagi pemirsa, khususnya pemirsa atau masyarakat Bangli yang saat ini menonton kita. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.